8 ini sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi dari hasil rangkuman skripsi kami. Yang pertama yaitu hasil rangkuman skripsi dari Wahyudi Putratama. Kepada Wahyudi Putratama, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ria Maharani. Baik, saya akan memaparkan materi yang berjudul skripsi saya yang berjudul Konstruksi Sosial Masyarakat mengenai Perpustakaan di Desa Surabaya. Baik, yang pertama saya akan memaparkan materi yaitu pendahuluan. Pendahuluan 1. Latar belakang masalah. Perpustakaan merupakan pusat yang menyebaran informasi yang selalu dengan kegiatan pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan dalam masyarakat. Keberadaan perpustakaan diharapkan mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam kegiatan pendidikan dan pengetahuan dengan memanfaatkan perpustakaan dalam kehidupan mereka. Masyarakat di negara-negara maju menjadikan perpustakaan sebagai suatu kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi. Setiap hari orang-orang di negara maju berkunjung ke perpustakaan karena perpustakaan bagi mereka merupakan salah satu unit yang mendukung pendidikan. Dan setiap hari pula merupakan hari kunjung perpustakaan bagi masyarakat di negara maju. Saleh 2010. Hal serupa juga terjadi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Surabaya yang menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan pokok dan unit yang mendukung kegiatan pendidikan dan pengetahuan. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Surabaya mendorong masyarakat di Surabaya untuk rajin membaca dengan cara memperbanyak fasilitas perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. Baiklah, materi yang selanjutnya, bab 2, gambaran umum penelitian. Masyarakat Wonogoro, Kelurahan Wonorajo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya merupakan wilayah bagian timur di Surabaya. Kelurahan Wonorejo berada pada wilayah pantai yang dekat dengan kawasan konservasi mangrove sebagai penyangga ekosistem pantai yang dilindungi oleh pemerintah serta menjadi salah satu wisata alam di Surabaya. Kelurahan Wonorejo merupakan kawasan padat penduduk alam di Surabaya. Kelurahan di mana terdapat 1.545 orang yang menetap dalam kepala keluarga antara jumlah laki-laki dan perempuan. Lebih banyak jumlah laki-laki sebagaimana dalam tabel berikut. Tabel 2.1. Jumlah penduduk tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki
7.634 orang. Sedangkan perempuan 7.511 orang. Total 15.145 orang. Dan selanjutnya bab 3, penyajian dan temuan data. Masyarakat memberikan respon yang positif dengan hadirnya perpustakaan Wonorejo di kehidupan mereka. Respon positif yang diberikan masyarakat memunculkan tindakan untuk mengunjungi perpustakaan dengan intens dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tindakan tersebut merupakan keinginan yang memang ada pada anggota masyarakat untuk tersebut merupakan punggung dalam mengunjungi perpustakaan dapat berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang mereka miliki dalam kaitannya dengan keseharian mereka dalam suatu lingkungan masyarakat. Hal perpustakaan keunikan tersebut berupa keterikatan pengguna pada perpustakaan yang bersumber dari lingkungan luar. Penggunaan perpustakaan yang sering diperoleh dari lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sumber daya perpustakaan juga menjadi faktor ketertarikan pengguna untuk gemar mengunjungi perpustakaan, yang membuat mereka nyaman ketika berada di dalam. Faktor dari dalam mengguna juga membuat mereka tertarik untuk mengunjungi perpustakaan seperti pengguna yang memiliki kesenangan membaca untuk dalam keseharian. Selanjutnya, baik, materi yang selanjutnya. Analisis dan interpretasi teoritik. Perpustakaan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Tanggapan tersebut merupakan respon dengan hadirnya perpustakaan dalam kehidupan mereka. Respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap perpustakaan terjadi melalui proses yang melibatkan faktor unik dan khas yang berupa kemampuan berpikir dalam setiap anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki kemampuan berpikir yang berbeda antara suatu dengan yang lain. Proses tersebut kemudian diinterpretasikan oleh setiap anggota masyarakat melalui tindakan yang mereka lakukan terhadap perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan terdapat perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari memiliki tujuan-tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut digunakan untuk mengambil manfaat dari tindakan yang telah dilakukannya terhadap perpustakaan itu sendiri. Melalui tujuan-tujuan yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang menjadi pengguna perpustakaan tersebut, kemudian melahirkan perbedaan makna dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Kemudian melahirkan perbedaan makna dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk
menanggapi hadirnya ke perpustakaan di kehidupannya, serta aktivitas yang dilakukan dengan perpustakaan juga bervariasi, di mana merupakan bentuk tindakan yang digunakan untuk memenuhi tujuannya yang penuh makna di dalamnya. Baik, materi selanjutnya. Bab 6, analis dan interpretasi teoritik. Perpustakaan yang berada dekat dengan kehidupan sehari-hari memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Tanggapan tersebut merupakan respon dengan hadirnya perpustakaan dalam kehidupan mereka. Respon yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perpustakaan terjadi melalui proses yang dilibatkan faktor unik dan khas yang berupa kemampuan berpikir dalam setiap anggota masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat memiliki kemampuan berpikir yang berbeda antara suatu dengan yang lain. Tersebut kemudian dipresentasikan oleh setiap anggota masyarakat melalui tindakan yang mereka lakukan terhadap perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang mereka lakukan terhadap perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tindakan di mana tujuan tersebut digunakan untuk mengambil manfaat dari tindakan yang telah dilakukannya terhadap perpustakaan itu sendiri melalui tujuan-tujuan yang dimiliki, melahirkan perbedaan makna dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk menanggapi hadirnya perpustakaan di kehidupan serta aktivitas yang dilakukan. Dan perpustakaan juga bervariasi di mana merupakan bentuk tindakan yang digunakan untuk memenuhi tujuannya yang penuh makna di dalamnya. Baik, materi yang selanjutnya. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini diantaranya: 1. Saran bagi perpustakaan khususnya perpustakaan desa di Indonesia sebaiknya menyediakan koleksi layanan dan fasilitas yang lebih bervariasi lagi untuk menjaga pengguna yang menganggap perpustakaan sebagai hiburan, menambah pengetahuan dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Koleksi, fasilitas, dan layanan yang dimaksud dapat lebih bervariasi lagi melihat dari koleksi, fasilitas, dan layanan yang menghibur bagi masyarakat, yang menjaga baik dari variasi jumlah, serta tema-tema yang dapat diterapkan berdasarkan pandangan masyarakat yang memaknai perpustakaan sebagai hasil dalam penelitian. Hal ini tentu memerlukan bantuan pemerintah daerah untuk ikut campur dalam mewujudkan layanan. Koleksi dan fasilitas tersebut dalam perpustakaan desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perpustakaan sekaligus meningkatkan minat kunjungan masyarakat kepada perpustakaan desa. Yang kedua, saran bagi petugas perpustakaan. Tugas perpustakaan hendaknya aktif memberikan promosi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan kegunaan perpustakaan dalam kehidupan. Baik, daftar pustaka Abdullah Taufik 2006 Ilmu Sosial dan
Tantangan Zaman Jakarta Raja Grafindo. Persada. Yang kedua, Brihar Petir 2005. Teori-teori sosial observasi kritis terhadap para filosof terkemuka Yogyakarta, Perpustaka Pelajar. Burger Petir L dan T. Lukman 1990. Tafsir sosial atas kenyataan, sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan Jakarta LP3ES. Bourdieu Pierre 1977. Outline of Doctor of Practice Cambridge University Press. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Ria Maharani. Baiklah, terima kasih kepada Wahyudi Putratama telah memaparkan hasil dari rangkuman skripsinya. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Jika tidak ada, mungkin kita akan mengakhiri Zoom kita. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.